sebelum ke praktek nanti siapkan 1 lembar gitu ya untuk tulis puisi kamu, atau diketik nanti pakai HP gitu, terus ditaruh di status kamu, terus screenshot atau bagaimana, buat CapCut atau dibuat story, itu terserah kamu ya. Nah, minimal 1 puisi lah gitu. Tapi puisinya biar nggak malu-maluin, kita ajarkan sekarang. Ya, oke. Kita prateli sekarang. Kelemahan puisi, kita diskusi ya. Menurut kalian apa kelemahannya puisi yang kamu temui itu, yang kamu jumpai, kamu rasakan, experience kamu puisi itu apa kira-kira? Nggak nyamannya kamu atau ada ancaman di situ itu apa? Sulit menemukan kata-kata yang puitis gitu ya. Oke, berarti nanti saya ngajarinya nggak perlu puitis ya kata-katanya ya. Puitis Pak, tapi maksudnya saya tuh suka kesusahan apa ya, nyambungin kata sama yang pertama gitu. Oh iya. Sebenarnya tiap orang itu punya sense of puisi. Misalnya kamu buat puisi gitu ya, sense of art ya. Punya. Apalagi yang jempol kirinya di atas jempol kanan. Berarti otak kirinya lebih dominan. Ketika kamu begini, ini jempol kirinya lebih dominan atau kanan yang kamu yang dominan kayak begini. Coba dibalik. Coba praktek. Enggak apa-apa. Begini. Kamu jempol kiri berarti kan dominan kan? Kamu jempol kanan. Oh, makanya betul. Makanya dia itu sulit untuk menemukan kata-kata puisi itu karena dia otak kanannya yang lebih dominan. Nah, enggak apa-apa. Kamu yang kanan ini, yang di depan, kamu yang kiri, otak kiri. Berarti cara kerjanya otak kamu itu kamu harus tahu. Cara kerja otak saya itu otak kiri. Disuruh menghafal, biasanya itu sulit. Atau memang kamu malas ya, nggak tahu. Antara itulah. Coba, yang otaknya kanan, siapa? Kamu 1, 2, kamu. Otak kiri. Kanan. Berarti kamu mirip ini. Mirip otak kanannya. Waalaikumsalam. Biar nggak panas ya, mohon maaf Pak Ikil izin di sini ya. Soalnya kalau di ini musim kemarau. Iya, ini loh, ini dengar, lihat. Ini kan Pak Ikil begini, berarti kan jempol kiri di atas jempol kanan. Berarti dominasi otak kiri lebih dominan. Atau kebalik ya. Pokoknya otak yang membuat kamu itu suka sastra, suka seni, itu berarti yang dominan. Kalau kayak gini, berarti masnya ini menghafal, suka menghafal. Nggak suka. Cuma malas saja. Berarti benar, kamu itu suka cepet menghafal, suka cepet ingat gitu. Kalau kamu yang sastra ini misalkan sulit ya menghafal, sulit. Ayo anak-anak hafalkan 100 vocabularies misalkan begitu. Malas kamu. Iya. Oh. Kata-kata sendiri ya gitu. Oh begitu. Tadi itu faktor bukan faktor otak kanan otak kiri. Faktor yang lain. Caranya belajarnya Pak Ikil itu nggak pernah menghafal. Dari dulu Pak Ikil nggak pernah menghafal. Caranya itu saya bisa vocab banyak itu gara-gara saya itu melihat film. Cara bacanya yang otak kiri ya, lihat film. Saya lihat kira-kira itu dia itu ngomongin apa sih film ini loh. Film saya itu dia itu kira-kira ngomongin apa sih gitu. Kira-kira aja. Itu lebih banyak kosakata yang dapat daripada saya langsung menghafalkan 100 vocabulary begitu gitu 100 lupa. Kalau langsung praktek, langsung menerjemahkan atau langsung berkomunikasi itu cepat. Dan tidak akan cepat lupa. Sampai kamu nanti, misalkan kamu tinggal gak bisa Inggris beras gitu ya, terus kamu punya anak, misalkan kamu lulus 5 tahun lagi punya anak, bahasa Inggris masih bisa, karena kamu by experience, bukan by hafalan. Itu yang otak kiri. Tapi kalau otak kanan, gak tahu, tanyakan orang matematika. Biasanya orang matematika itu yang logik. Kalau dia itu logik, oh, begitu, cepat hafal. Kamu pernah belajar matematika kan di sekolah? Pernah kan? Suka gak? Enggak.
Harusnya kamu tahu bakat kamu gitu dari masa sekarang, mumpung masih muda. Apa jangan-jangan di sini semester 3 ini masih merasa salah jurusan? Betul. Enggak salah jurusan. Dulu saya juga pernah begitu. Ini kayak curhat ya. Saya kan Mambaul Ulum, tahu Mambaul Ulum kan? Awang-awang itu kan SMA swasta ya. Yang kemarin ada kasus itu, tahu kan kasusnya? Enggak tahu ya. Oh, tahu ya, ya, tahu. Bandingkan ketika saya kuliah ke negeri, ketemu anak Al-Amin, tahu Al-Amin? Yang di Madura itu, atau Ponorogo, bukan Al-Amin Mojokerto, Al-Amin yang Sampang atau Pamekasan itu, atau Gontor yang bahasa Inggrisnya mahir. Bandingkan dengan anak Mambaul Ulum gitu. Saya wah, ini kok kayak planet mana gitu ya di negeri itu ya. Tapi lama kelamaan awalnya memang kayak salah jurusan gitu ya, kayak kamu gitu. Tapi ketika kamu menemukan rasa sakit, jangan dihindari, terus tabrak aja, terus ini aja, face hadapi sampai sakit itu hilang, terbiasa kamu. Itu kan kamu kalau jatuh cinta kan begitu, awalnya kan benci, kamu goda-godain itu, ngapain sih? Misalnya gitu. Awalnya kan benci, lama-lama kan terbiasa, akhirnya kalau gak digodain itu nggak enak gitu, akhirnya kan cinta. Contoh aja. Sok-sokan nggak peduli, cuek gitu ya. Sok-sokan. Kamu kan masih muda kan? Sesekali jatuh cinta ya. Sekali kan nggak apa-apa. Jatuh cinta itu ya kayak kita kan sekarang ini metafor, puisi kita fokus ke metafor sesuai dengan jatuh cinta ya. Hari ini kita belajar metafor sama simile. Siapa Rek? Artis Pak. Kamu sih. Artis Pak. Kamu ini ya kucilkan ya dia ya. Kamu nggak kasih info ya. Saya Saya bel. Sebelum saya ke sini sama metafor, kamu pede nggak ketika kamu public speaking atau speech act? Pede. Baca puisi pede nggak? Kalau baca puisi salah. Kamu dirasani teman-teman kamu katanya artis kamu. Dirasani baik maksudnya. Ya. Di tengahnya tak pura. Sini Mas. Maaf ya ada ininya. Ada mobilnya. Siapa yang nggak masuk? besar. Oh iya, donor darah. Metafor sama simile. Saya kok ngeblank ya. Kita hari ini belajar fokus cara membuat. Sekarang temukan caranya begini, nanti ngajarinya ke anak-anak SD, SMP atau SMA, nanti kamu kan jadi guru. Caranya ngajari jangan metafor itu jangan didefinisikan, nggak akan nyambung ke otak mereka. Masih ngomong detail-detail lo nggak. Praktek. Mereka tuh suka praktek buat puisi. Kamu siapkan HP kamu atau bisa orek-orekan bisa, terserah. Di HP kamu nanti manfaatkan juga Google, enggak apa-apa. Jadi temukan 10 objek yang paling representasi kamu. Ini ngomongkan metafor ya, sama simile. Agak mirip-mirip soalnya, beda, sulit untuk dibedakan. Nah, ini kita ajarkan caranya membedakan sama praktek buat puisinya. Lah, sebelum ke metafor sama simile, saya jelaskan ya, fiksi itu harus punya non fiksi, maksudnya itu semua kayak puisi, kayak drama, semuanya itu harus punya alur cerita. Kalau puisi kamu nggak ada alur cerita, orang akan sulit untuk memahami. Ini anak ini ngomongin apa sih, nggak paham. Biasanya kamu kan baca puisi, kok gak relate ambek aku ya, iki kok apa sih maksudnya ada iki, gak jelas iki, misalkan begitu. Padahal soalnya kamu nggak mengerti bahwa puisi itu harus punya cerita. Biasanya paling untuk pemula, untuk anak-anak SMP, SMA, itu biasanya itu ada tiga paragraf. Saya nggak ngomongan bait ya. 1 paragraf intro, 2 isinya, yang ketiga penutup. Lah, untuk buat intro ini harus menciptakan konflik. Contoh ya, kamu pernah lihat film Doraemon kan, kecil kamu.
masa kecil kamu, inner child kamu enggak kan pernah kan? Nah, di situ pertama pasti kamu lihat si Nobita nangis karena habis dibully sama Giant, dipukul atau sama dipameri mainan sama si Suneo kan, iya kan? Akhirnya ketemu Doraemon, akhirnya Doraemon ngasih alatnya ya. Nah, pertama itu sama kayak itu, puisi itu kamu ciptakan konflik di muka. Kalau nggak ada konflik di muka, orang nggak akan tertarik. Ini motifnya apa puisi ini? Kalau nggak punya motif, berarti orang itu nggak males bacanya. Kayak kamu buat cerita itu harus ada konflik di awal. Rata-rata semua novel atau film, kamu lihat film, rata-rata semuanya itu awali sama konflik. Bukan berarti itu dia itu masalah yang, kalau di puisi kan, kalau saya lihatkan kamu ya, ini ada bukunya Pak Igul kemarin itu, biasanya rata-rata kan kayak gunung gitu loh, kayak awalnya itu kan eksposisi, kalau kamu ketahui ya, memperkenalkan karakter utama gitu ya, biasanya kan begitu. Misalnya ada masalah-masalah, terus klimaks, terus resolusi, terus ending gitu kan, biasanya kan kayak gunung begitu kan. Ya ini saya terangkan, kayaknya kamu sudah browsing nggak di Shopee buku ini? Belum? Dasar miskin. Kamu kan sering ngeritik Pak Iqbal ngerasani kan? Kalau berani di depannya Pak Iqbal ngerasani itu, dasar langsung aja. Gak apa ya? Melatih keberanian kamu itu. Berani kan ngomong ngeritik Pak Gibran jadi wakil presiden, berani? Berani. Pak Gibran sekarang kan Mas Gibran yang masih muda ya, usianya belum 40 mungkin ya, mungkin. Kamu usianya berapa? 29. 19 mau ke 20 maksudnya. 19 ngomongnya 2 tahun, tinggal menunggu bulan ya, sudah 2024 ya. Usiamu sudah 20. Masa mudamu kalau kamu selesai habiskan di perpustakaan sama di kelas lah, nggak rekreasi kamu, nggak healing, hilang masa mudamu. Belum pernah punya anak sih, pernah punya anak? Kayaknya pernah punya anak angkat atau anak apa. Kalau mau pergi itu lihat anaknya, mukanya kan imut ya, nggak jadi pergi. Masa ke pantai bawa anak, masuk angin anakmu. Banyak pikiran-pikiran begitu nanti kalau sudah ini jadi ibu. Nah, ayah sih ngerokok ngopi ya. Nggak, tetap ayah juga mikir, tetap sama, laki-laki juga tetap mikir. Oke. Nanti buat puisi yang ada narasinya begitu ya, naik turun gitu ya. Lah, kalau metafor sekarang kamu search ya, objek, kata benda, noun ya, yang sekiranya representasi hati kamu sekarang, feel kamu sekarang. Atau kamu lihat-lihat begini, temukan 10 objek yang menurutmu itu representasi hatimu saat ini. Ketika kamu sedih, lihat apa gitu, sepatu yang ada ininya, kumannya, baunya nggak enak, tulis sepatu. Kayak hatiku busuk. Coba aja. 5 object noun. Temukan, ini namanya metafor. Metafor itu perumpamaan ya. Kalau simile itu definitif, perumpamaannya definitif. Contohnya itu aku adalah Arjuna, kayak lagunya Dewa itu definitif. Kan, tapi merumpamakan dia itu seperti Arjuna mencari cinta misalkan begitu. Sama itu namanya, tapi simile. Tapi kalau metafor biasanya itu ada kata-kata di depannya itu. Ini juga bisa buat kamu seorang ibu nanti untuk ngajari anaknya ya. Atau ngajari nanti murid-murid kamu. Kenapa? Kadang-kadang otak itu bisa kita salurkan lewat kata-kata, bisa ya. Tapi kalau hati ini sulit untuk keluar. Maksudnya apa sih? Kalau anak rewel itu apa sih namanya itu? Tantrum. Nah, itu tantrum itu berarti dia itu nggak ada saluran untuk mengeluarkan unek-uneknya. Sama, masih sudah tua kayak Pak Igil begini. Tantrum juga bisa. Masa manusia nggak boleh tantrum? Maksudnya galau kan? Maksudnya kamu kan. Akhirnya kan biasanya kan kalau bapak-bapak kan ngopi di teras itu kan, kamu kan lihat TikTok. Ya, itu
relaksasi, apa mengeluarkan unek-unek. Nah, puisi ini di sini juga nanti saya harap kamu jangan malu. Kamu keluarkan unek-unek kamu, minimal kamu itu eksis lah. Kamu itu ada ya. Kamu itu tidak copy paste di internet. Kamu itu original Mas Bagus. Bagas. Bagas kan? Bagus. Bagus Mas Bagus, coba gini Mas Bagus. Enggak tak prank. Oh ya, kamu akan jadi sastrawan kamu ya. Soalnya otak kiri lebih dominan. Suka jalan-jalan kan? Suka. Ada yang suka di kamar mandi gitu? Konotasi ini negatif. Masa-masa muda. Sudah? Ini Mas Bagus belum. Temukan satu objek aja di Google atau boleh kamu ekspresi di kayak angin gitu, tulis angin gitu ya. Boleh, terserah kamu. Temukan satu objek yang representasi hatimu saat ini ya apa? Kamu pikirkan betul apakah ini seperti hatiku saat ini. Jangan kebanyakan topeng. Jangan kebanyakan topeng. Nanti topengmu melekat di hatimu. Seolah-olah kamu tuh seperti itu. Nanti kamu nggak bisa lepas dari topeng itu ya. Sekali-kali kamu jujur. Dalam dirimu sendiri itu jujur. Nggak apa-apa. Nggak ada yang nyeneni kok kamu kalau kamu itu jelek. Bagus, manusiawi. Tantrum manusiawi juga. Kamu kan manusia. Masa nggak boleh bersedih. Jatuh cinta misalkan, gak apa-apa, jatuh cinta kan manusia. Jatuh cinta ke bu dosen kamu misalkan, gak apa-apa. Enak ya, di sini dingin ya, daripada di kelas ya. Untung aja. Ini berkat Mas apa nih? Mas Kenichi. Mas Kenichi tadi sendirian di situ. Sambut aku, ayo Mas Kenichi, ikut Pak Iqlil. Sambilnya dengerin lagu nggak apa-apa. Jadi dengerin lagu. Sudah, dapat nggak, Mas Bagas? Kamu senyum-senyum toh. Ini contohnya. Dia pakai Google. Ini dia pakai Google di YouTube ini. Dia pakai Google kayak kamu, scroll Google terus dia milih satu gambar. Coba kamu sudah klik picture gitu sudah. Sudah kamu scroll sudah kan? Macam di sini ada flower, ada bulan, ada senja begitu ya. Tapi dia milih yang bulan ada pesawatnya, ada bulan besar itu ada pesawatnya kecil. Ada nggak di situ? Ada. Dia begitu. Nah sekarang setelah kamu sudah menemukan objek itu, kamu deskripsikan. Gambar itu seperti apa? Ngajari anak-anak nanti kan juga SMP atau SMA kan ngajari deskriptif analisis ya. Mendeskripsikan anak ini gambar ini ngapain sih? Dia itu kenapa sih gambar ini? Itu. Ini perintahnya. Terus jangan lupa nggak harus di dalam gambar itu kamu dramatisir juga boleh, tambahi kamu imajinasikan di gambar itu sesuai hati kamu ya kan gambar itu kan kurang representatif misalkan kamu tambah-tambahin misalkan di sini kan ada bulan sama pesawat tapi malamnya nggak ada bintang-bintangnya, dia mendeskripsikannya tambahin bintang-bintang, di dramatisir nggak apa-apa, namanya latihan.
Kata kuncinya apa kata kuncinya? Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, kata kuncinya itu just like, seperti, atau like, atau as. Kata kuncinya itu di depannya. Ini sekarang sudah selesai, kamu langsung buat puisi di bawahnya lagi. Setelah kamu deskripsikan ya, sudah kan kamu deskripsikan ya. Bawahnya itu kamu kasih kata-kata just like, seperti atau like boleh, atau as boleh. Ini namanya metafor. Kalau like, ada as, ada kata laksana, seperti itu sudah metafor. Sudah kamu kasih kata kunci sudah. Kalau beliaunya ini, kalau dia seperti ini. Kalau dia ya, saya bacakan ya. Stop. Nah, ini kayak gini dia. Tadi kan ada bulan. Nah, dia mendefinisikan bulan itu sendirian. Dia ngomongnya begini, just like a lone moon. Seperti bulan yang kesepian begitu ya. Karena mendefinisikan bulannya kok sendirian, kok nggak ada bintang-bintangnya, begitu kan? Just like a lone moon in the middle of in the million of sparkling star in the night. Itu aja, dua seperti itu. Oke, ini contoh. Sekarang kamu coba sendiri. Dari definisi itu jadikan sebuah karya sastra. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan dulu, terus terjemahkan. Tapi ketika menerjemahkan, kamu lihat, kamu sortir.